Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MBKR Mentoring bareng Kang Randy, pertemuan ke-16. Alhamdulillah kawan-kawan yang menyaksikan ini di saluran channel apa saja, dan juga kawan-kawan yang menyaksikan ini di tayangan YouTube atau misalnya sosial media yang ada di seluruh muka bumi. Terima kasih sudah membersamai MBKR sejauh ini bersama saya Randy Saputra. Seperti biasanya di episode kelipatan 4, 8, 12, dan 16 kita kedatangan tamu, sahabat-sahabat saya yang sangat menginspirasi menurut saya. Namun sebelum kita masuk dalam tokoh yang satu ini, saya mengajak kawan-kawan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran barakatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang manfaat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rezeki yang baik, yang berkah, yang thayyib. Nah, kawan-kawan sekalian, berbicara tentang sedekah, mengeluarkan uang di jalan kebaikan. Sebuah LSM di Kota Bandung yang diketuai oleh seorang anak muda yang luar biasa, under 30, di bawah 30 tahun, membangun sebuah LSM, lembaga sosial kemasyarakatan, berupa sedekah produktif. Institusi sedekah produktif ini terinspirasi bahwa kalau misalnya di Indonesia sekarang ini lagi rame-ramenya gerakan bersedekah sampai miliaran rupiah, sampai belasan miliar rupiah untuk membantu orang yang sakit, yang bantuannya sifatnya langsung, maka sedekah produktif ini berpikir bagaimana jika dana sedekah itu digulirkan menjadi modal produktif, modal teman-teman duafa, teman-teman yang kurang mampu untuk berbisnis, sehingga mereka bisa mandiri. Nah, setelah mandiri itu dananya bergulir lagi. Dan ternyata dengan tekad yang luar biasa, fasilitas seadanya, dan kapasitas yang luar biasa minim, sedekah produktif ini hampir jalan kurang lebih 1 tahun dan telah membubuhkan banyak prestasi di Kota Bandung. Kita akan ketemu dengan presidennya, Mas Rohmat Jagung Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rohmat, apa kabar Mas Rohmat? Alhamdulillah. Baik-baik. Saya nyebutnya apa nih? Presiden sedekah produktif atau gimana nih? Gimana? Relawan. Oh, relawan. Relawan ya. Iya, relawan. Jadi relawan sedekah produktif. Iya, betul, Oke. betul. Mas Rohmat, sedekah produktif. Apa sih yang menginspirasi sedekah produktif? Boleh tahu nggak? Ya, mungkin boleh cerita ya? Boleh, cerita boleh dong. sedikit. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya sedekah produktif itu muncul dari saya jadi panitia sebuah pengajian gitu ya. Tiba-tiba di situ tuh datang banyak orang pada ikut pengajian. Tiba-tiba di akhir majelis itu ada orang yang datang gitu ya. Tiba-tiba kok deket-deket ternyata minta uang, bisa nggak buat A, B, C, D, E. Nah, saya kasih gitu ya. Pengajian berikutnya, karena pengajiannya rutin, saya datang lagi beli pengajian rutin itu gitu ya. Datang lagi si orang itu dan dengan yang sama. Berarti kan habis kan, otomatis apa yang saya kasih itu selesai di titik itu. Nah, sebenarnya ide dari sedekah produktif dari situ. Oh, kepikiran, kalau saya ngasih sedekah itu uang, langsung habis sama dia. Tapi kalau saya kasih itu keterampilan atau usaha, pasti berlanjut, bahkan dia bisa ngasih. Nggak cuma habis, tapi dia bisa bersedekah lagi, seperti itu. Ide pertamanya dari satu pengajian itu. Terus berikutnya kan orang bersedekah kan sekarang gampang banget kan, kurang uang, apalagi sejak Ustadz Yusuf Mansur ini booming gitu, apalagi subhanallah, orang ini ngomong gini langsung keluarin juga gitu. guru besar ya. Keluarin langsung gitu. Tapi ya kalau saya berpikir ya kita harus sedekah cerdas juga gitu ya, jangan sampai bikin para duafa itu jadi malas gitu. Oh, jadi ini yang menarik ini. Jadi niatan dari sedekah produktif adalah nggak mau sedekah itu jadi bikin malas, teman-teman. Betul. Oke, menarik. Karena kalau kita kasih habis kan sayang. Harusnya kita produktifkan gitu ya. Salah satunya apa yang dia bisa, kita bisa bantu gitu ya. Kita fasilitasi, kita bimbing sampai dia bisa lepas sendiri. Bahkan dia yang maunya menerima sedekah jadi bersedekah gitu. Konkretnya apa? Boleh tahu nggak? Langsung masuk ke program-program deh. Ya, alhamdulillah sekarang itu kita punya peternakan kelinci, bahkan peternakan kelinci. Kita punya peternakan sapi. Itu dari dana sedekah yang digather, yang dikumpulin. Betul, dari dana. Ada celengan-celengan dari sini programnya? Salah satunya ini. Boleh tahu, boleh diceritakan nggak income streamnya seperti apa? Income stream yang rutin itu salah satunya di program ini. Ini sebenarnya program One Day 1000, jadi sehari 1000. One Day 1000. Ya, kan ada juga komunitas yang sedekah harian gitu ya. Kalau kita mah One Day 1000, sehari 1000 gitu. Alhamdulillah kalau nanti teman-teman main ke fanpage kita, silahkan masuk sedekah
sedekah sehari 1000 RP 1000 gitu. Yang like kita itu udah 200.000, 265.000. Silahkan nanti main 295.000. Silahkan nanti main ke sana. Bisa dilihat. Insya Allah dengan ini salah satu ya tadi income streamnya selain dari yang donatur yang tetap, ini salah satunya. Nah, ini cukup 1000 aja ya. 1000 aja. Bahkan hadisnya setiap pagi ya. Betul, 1000 setiap pagi Allah doain. Karena kan amalan yang terbaik itu adalah walaupun kecil tapi istiqomah gitu. Itu yang luar biasa. Jadi 1000 satu orang 30.000, kita gather 1000 orang, bisa kumpul 1000 orang bisa 30 juta. 30 juta. Kalau 1 juta orang bergabung 30 miliar. 30 miliar, subhanallah. Mimpi sedekah produk itu ke depan seperti itu. 1 bulan ya. 1 bulan bisa segitu. Kalau sekarang boleh tahu nggak Mas pencapaiannya? Ya sharing-sharing lah. Kalau sekarang sih alhamdulillah belum besar Mas, puluhan juta, belum nyampe ratusan, doakan lah. Tapi terasa rutin ya? Terasa rutin, karena kita udah punya member tetap gitu ya. Member tetap ya? Member tetap. Terus ada orang banyak nanya, ini kalau saya dapat celengan, apakah harus di start sedekah produktif? Nah itu banyak yang nanya. Kalau dari sedekah produktif nggak seperti itu. Silahkan kasih ke yang terdekat yang membutuhkan. Tapi ya sekali lagi kita ngingetin, jangan uang. Kasih yang bisa menghasilkan yang lain lagi. Jadi Setpro kalau misalnya sedekah produktif ngasih celengan, ngisi, udah penuh nggak perlu ke Setpro. Bisa kayak Setpro kalau percaya gitu ya. Kalau enggak, kasih yang terdekat karena kan hadisnya menyatakan bahwa langsung yang terdekat gitu ya, tetangga terdekat, keluarga kita gitu. Jangan yang lain. Kalau keluarga kita belum beres ya, beresin dulu keluarga kita gitu. Seperti itu. Luar biasa. Tadi keterampilan Mas selain ternak kelinci apalagi programnya kalau boleh? Alhamdulillah bulan kemarin kita bikin pelatihan roti dan kita punya pabrik roti sekarang. Punya pabrik roti ya? Pabrik roti, alhamdulillah. Wow. Kalau boleh tahu gini Mas, landing dana sedekah terus jadi pabrik roti kan di situ ada gaji. Gimana supaya nggak kecampur-campur tuh strateginya teman-teman Setpro? Alhamdulillah sih teman-teman Setpro semuanya sifatnya relawan ya, nggak ada gaji sama sekali. Jadi pure dana sedekah itu kita salurkan. Jadi nggak ada sama sekali di kami termasuk saya gitu ya, sebagai pendiri gitu, nggak ada ngambil sekali dana sedekah. Karena memang niatnya kita melihat Allah. Karena janji Allah kalau kita menolong agama Allah, insya Allah menolong kita di sisi yang lain gitu. Boleh tahu nggak jadi income stream? Apakah dari pengelolaan ataukah dari mana gitu? Kalau income stream yang itu untuk teman-teman profesional yang berfokus melayani. Untuk fokus melayani salah satunya sih dari kan dana kita udah putar ya. Nanti sistemnya sama misalnya sama peternak gitu ya, sama yang menernakin itu sistemnya bagi hasil. Jadi kita nggak mungkin ngasih ke peternak tuh langsung cash, silahkan pakai tanpa pengelolaan, nggak seperti itu. Kita ngasih dalam artian pikirlah ini bukan dana gratisan gitu. Walaupun dana sedekah tapi bukan dana gratisan. Luar biasa. Tahan di masalah ternak kelinci. Ini luar biasa. Kawan-kawan sekalian yang menyaksikan tayang ini di mana saja. Saya sengaja nih ngundang Mas Rohmat karena terobosannya luar biasa. Karena dari member yang kecil-kecil Mas ya, dari member puluhan juta setiap bulan dikelola dan disalurkan. Mulai dari ada mobil odong-odong malah saya dengar ya, ada. Beli mobil odong-odong, lalu duafa yang menjalankan, terus juga ada gerobak bakso, pangsit, luar biasa. Dan memilih jalan ini, kita akan coba gali lagi di segmen yang kedua. Terima kasih, jeda dulu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, thank you so much masih bersama kami MBKR. Pertemuan kita yang ke-12 kali ini bersama Mas Rohmat. Ya, Mas Rohmat, lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrol tentang program. Apalagi nih Mas Setpro selain pemberdayaan masyarakat? Ya, Bros. Salah satunya atau program utama kita adalah pemberdayaan masyarakat yang tadi mungkin udah kita bahas ya. Jadi ada beberapa program lagi. Salah satunya yang pertama itu bebersih masjid. Bebersih masjid. Kita ada layanan bebersih masjid gratis gitu. Tinggal call kita, insya Allah kita survei. Habis selesai survei, perizinan selesai semua, kita datang bersama relawan. Alhamdulillah relawan kita cukup banyak ya. Terdaftar berapa relawan? Terdaftar mungkin puluhan lah. Ya? Tapi sifatnya kalau setiap sekali bebersih masjid belum tentu yang datang semuanya karena kan berdasarkan kesibukan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi bagi terutama yang daerah Bandung dan sekitarnya gitu ya, kalau ada masjid kotor nggak terawat, di kami nggak mau merawat, kita siap kok. Nah, seperti itu. Yang kedua itu bebersih mukena. Kadang-kadang kan teman-teman sahabat yang ada di sini kan melihat mukena tuh kotor, jorok dan sebagainya gitu ya.
bisa di call kita. Insya Allah kita kalau call, nanti kita survei, kita perizinannya beres, kita tukar dengan mukena kita cuci, setelah itu kita balikan. Seperti itu. Yang berikutnya program kita punya program beasiswa sedekah makan santri. Alhamdulillah sampai sekarang kita membiayai tiga rumah tahfiz yang setiap bulan kita suplai untuk sedekah makannya, seperti itu. Harian kayak nasi bungkus gitu atau bahan baku makanan? Kita bahan baku. Bahan ya? baku. Berapa jiwa Mas kalau boleh tahu santri yang dibiayai? Total semua mungkin total semua ada 60-an santri. 60-an santri. 60-an santri. Lewat dana Setpro ini juga? Sama lewat dana Setpro itu juga. Seperti itu. Nah, itu programnya. Ada program yang terakhir sekarang itu pelatihan. Kita lagi merambah ke pelatihan karena kita bergerak pada bisnis ya, kita harus latih si duafa ini. Jadi program terbaru kita ada tentang pelatihan. Yang roti itu yang paling baru. Roti yang terbaru. Bikin terigu. Pemasarannya gimana Mas? Tentang pemasaran? Tentang pemasaran kita, alhamdulillah kita memanfaatkan para duafa, enggak? Silakan, kita terbuka, kita kasih modal nih. Biasanya kan duafa sering ke kantor kita. Kita butuh kerja dan sebagainya. Tes dulu, jalan roti dong. Ini kita punya roti Espro, bisa nggak? Gitu. Kalau bisa berarti gampang, nanti naik grade berikutnya. Oh, jualan udah bisa, kan inti dari mau bisnis adalah jualan. Ya. Kalau jualan dia beres gitu, oh bisa, tinggal dia mau pengen apa? Oh saya ahlinya nggak di roti Kang, misalnya ahli ini saya di bakso, saya pengen dorong gerobak bakso. Oke, baru kita tahap berikutnya seperti itu. Oke Mas. Terkait dengan program yang tadi jalan, misalnya dari pemirsa ada yang ingin join, terus juga ada yang ingin gabung, atau mungkin merekomendasikan duafa, bagaimana mekanismenya? Mungkin kontak-kontak? Ada beberapa, kalau misalnya mau gabung program kita ya, yang ini gitu ya, misalnya Odot gitu ya. Odot ini Odot ya? Odot, one day 1000, ada Odot, one day one juice, ini Odot. Odot, one day 1000. One day 1000, cukup 1000. Cukup 1000. Tapi harus gitu, karena sebenarnya sih intinya sih keistiqomahan ya. Mau 1000, sebenarnya mau 1000, mau 10.000, mau sejuta juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Asal istiqomah aja gitu. 1 million. One day 1 million gitu. Kalau mau ikut ini caranya mudah, silahkan SMS, ketik nama, spasi alamat, dan nomor HP, nomor lengkap dan nomor HP, kirim ke 0853 1678 4-nya 4 kali. Nanti ada respon dari tim kita. 0853 1678 4-nya 4 kali. Nah, di sini ya, nomornya betul. ya. Oke. Ini yang pertama. Untuk merekomendasikan duafa boleh sekali. Itu harapan kita seperti itu juga. Silahkan direkomendasikan. Misalnya caranya, mekanisme bagi yang jujur kita baru menggarap daerah Bandung karena keterbatasan relawan. Permintaan tuh banyak sekali, mau dari Jawa Tengah, dari Tasik kemarin tuh sampai nelpon, sampai SMS semuanya. Saya bingung karena kita terbatas relawan. Karena gini, sistem kita itu kalau kita kasih dana, kita dampingin gitu ya, bukan loss. Karena di daerah-daerah itu nggak ada relawan kita belum bisa ngasih. Jadi mohon maaf bagi yang di luar Bandung dan sekitarnya, saya mohon maaf belum bisa melayani. Doakan supaya bisa di seluruh Indonesia gitu. Amin. Oh, luar biasa. Itu. Jadi mekanismenya silahkan datang ke kantor kami, Komplek Permata Biru Blok F11 Cinunuk Cilenyi, langsung main ke sana. Bisa sama duafanya, kalau bisa sama duafanya sekalian gitu ya, biar kita langsung wawancara. Jadi biar cepat itu datang duafanya, kita wawancara. Nanti kita plankan, ada beberapa plan ya. Kita nggak akan langsung ngasih kok, pasti ada plan-plannya. Dan itu harus dijalanin. Kalau ini lolos semuanya, nanti baru kita bisa gelontorkan si dana itu. Seperti itu. Atau kalau bagi yang sayanya susah, email dulu juga nggak apa-apa. Email aja ke produktifsedekah@gmail.com. produktifsedekah@gmail.com. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali dengan Mas Rohmat ini, namun agar lebih dalam lagi penggaliannya di segmen ketiga, kita akan biarkan jeda lewat yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa MBKR dimanapun Anda berada, terima kasih masih stay tune bersama kami. Masih bersama dengan Mas Rohmat, relawan sedekah produktif, inisiator, inspirator sedekah produktif luar biasa. Dan kali ini di segmen terakhir kita akan lebih membahas tentang cobaan, bahasa Malaysianya cabaran. Nah Mas, boleh sharing nggak Mas? Saya langsung menusuk ke permasalahan yang paling inti. Hidup profesional mengelola sedekah Mas. Hidup profesional mengelola sedekah, mengelola teman-teman duafa, apalagi Mas usianya produktif. Masih 28 tahun bersama teman-teman yang saya tebak-tebak di Twitter, saya tebak-tebak di web usianya mungkin 21-22. Yang
dorongan sekarang entrepreneurship, jadi orang kaya, jadi orang berlimpah sangat besar sekali. Lalu teman-teman ini memilih jalan relawan, hidup berkecukupan. Why? Ya, itu salah satu tantangan terbesar di kitanya ya. Itu saya harus bisa jawab tentang hal itu. Itu yang pertama, memang saya udah bilang dari awal, sedekah ini kita kelola, kita nggak ngambil dana sedikit pun gitu. Berarti kan secara orang berpikir, kemarin ngobrol sama teman, terus makan dari mana mas? Gitu kan, dan sebagainya. Itu banyak sekali bisikan seperti itu ke saya gitu. Tapi saya tetap teguh. Allah tuh nyiptain saya. Coba teman-teman mungkin pemirsa atau Mas Randy sendiri yakin bahwa Allah kalau udah nyiptain kita itu komplit sama rezeki-rezeki kita. Nggak mungkin gitu, nggak belum komplit sama rezeki itu gitu kan. Ya memang pertama mungkin babak belur kita. Dari tim mungkin yang banyak gugur 1, 2, 3, 4 ya, karena ya sekali lagi finansial kan, masalah finansial gitu, seperti itu. Alhamdulillah yang terakhir ini, yang sekarang itu udah mulai solid gitu, udah ngerti. Oh, subhanallah kalau saya jalan di sini tuh seperti ini resikonya, dan saya dorong mereka untuk berbisnis. Solusi untuk para relawan. Jadi itu tidak memfokuskan kehidupan profesional menjadi relawan. Betul. Relawan ini sarana teman-teman semua mengapresiasi berapresi ya. Jadi sekarang saya dorong teman-teman yang ada tim-tim relawan itu untuk berbisnis. Ayo, bisnisnya apa? Saya bisa bantu apa? Espro bisa bantu apa gitu. Espro bisa misalnya bantu marketing karena member kita banyak gitu ya. Dia punya produk, kita bantu. Income streamnya masuk ke beliau, seperti itu. Itu tantangan. Kemarin tuh kita share ramu-ramu, kayak gitu mungkin polanya gitu ya. Saya dorong terus untuk berbisnis gitu. Nggak nyari apa namanya ya, lebih. Cukup itu kan relatif ya. Cukup beli rumah, 2, cukup umroh, cukup haji. Maksudnya kayak gitu. Cukup mobil 10 gitu kan. Nah, tapi beberapa untuk pesantren gitu. Kita 1 aja lah cukup gitu. Luar biasa. Ada nggak mas tantangan yang lain yang tantangan pengen yang di-sharing? berikutnya masyarakat. Kita berhadapan dengan kaum du'afa, tanda kutip. Mohon maaf ya, saya sebut. Mindset pemikiran masih di bawah, kriminalitasnya tinggi gitu ya. Ancaman itu biasa. Kalau kita udah kadang-kadang ada orang rekomendasi ke kita survei, kita tanya gini. Ternyata bekas mantan preman seperti itu. Kan luar biasa. Tantangan nggak kita kasih, kita diteror. Ya seperti itu kondisi di lapangan gitu. Sempat itu kejadian. Sempat terjadi seperti itu gitu. HP saya itu dulu, ini setiap hari bunyi isinya teror ini. Saya mah senyum aja, nggak apa-apa. Ini namanya juga tantangan seperti itu. Jadi susah sebenarnya. Kita niatnya nolong, mau mendidik ya. Jadi nggak kita cuma ngasih uang aja, barang atau apa, tapi pengennya mindset ini masuk gitu ya. Sholatnya benar. Jadi yang kita bina itu pengennya yang pertama sholatnya benar. Jadi nggak cuma itu doang. Cuma duit, masalah duit mah gampang gitu ya. Yang penting tuh mindset, ibadahnya betul, perilaku di masyarakatnya betul. Itu yang susah sebenarnya. Yang didik masyarakat tentang hal itu tuh yang paling susah gitu. Itu sempat ya itu kayak gitu, preman gitu. Aduh, gini. Kita yang kena malah diancam gitu. Dia nggak lolos tahap itu gitu. Dia nggak lolos. Kita kan biasanya kita bagi beberapa 3 level ini ya. Level 1 lolos, level 2 biasanya yang jarang lolos di level 2 gitu ya. Tantangannya gitu. Kamu jualan dulu, ikhtiar dulu. Kadang-kadang kan kalau orang udah males gitu kan susah suruh jualan nyari duit. Walaupun dapatnya berapa nggak peduli kok saya, yang penting ikhtiar gitu ya. Kadang-kadang di titik itu orang gagal banyaknya. Itu yang berikutnya itu tentang sholat, ibadah. Saya kontrol ya. Saya nggak mau kalau kamu 1 kali nggak sholat masih di masjid gitu. Misalnya cowok dianya ya, nggak sholat di masjid sekali gitu. Saya nggak mau, nggak akan ngasih. Kita tes selama seminggu, lolos nggak? Kalau dia lolos berarti komitmen kan dia. Berarti itu dengan apa yang telah dia komitmen gitu. Saya bisa gitu. Seperti itu. Mas Rohmat, MBKR ini insya Allah ditayangkan di seluruh dunia, Mas. Amin. Ditonton jutaan pasang mata. Amin. Kalau misalnya Mas mau sharing kepada kawan-kawan, apa hope, minta dukungan apa? Kalau your moment. Bismillahirrahmanirrahim. Dukungan yang terbesar saya adalah relawan sebenarnya. Saya pengen sedekah produktif ini berada di seluruh di Indonesia gitu ya. Jadi pengen ada relawan di masing-masing kota, di masing-masing pulau, bahkan di luar negeri gitu ya. Kan dana-dana luar negeri kabarnya banyak gitu ya. Masukinlah ke Indonesia, tapi kita manfaatin. Yang utama sih saya berharap relawan. Silahkan daftar relawan, bisa ketik nama relawan ke nomor 08531678 kali silahkan. Nanti kita respon. Kalau bisa kita bikin titik-titik di masing-masing kota, biar kebermanfaatan itu banyak gitu. Jangan cuma di Bandung. Sayang banget sebenarnya. Potensi yang masyarakat di luas
silahkan, ayo kita sama-sama. Satu visi, satu misi, kita udah bikin prototipe ini di Bandung, silahkan di copy di masing-masing kota gitu. Sifatnya kita semuanya relawan, saya bukan apa-apa di dalamnya, saya cuma relawan aja. Nanti teman-teman yang ada di dalam sama, semuanya relawan. Saya nggak usah segan sama saya, kadang-kadang susah gitu. Luar biasa Mas, mantap, luar biasa. Mungkin kita bisa little applause ya, kawan-kawan sekalian yang nonton di sini. Alhamdulillah, Mas Rahmat, thank you, luar biasa. Dukungan, mudah-mudahan banyak relawan dan Site Prodi mudah-mudahan makin growing terus Mas. Amin. Dari hari ke hari. Dan doakan juga kami ini MBKR semoga terus-menerus bermanfaat ya, dan terus-menerus bisa bersama-sama bersinergi. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung segmen ketiga. Di akhir segmen ini saya ingin memberikan sebuah catatan kecil tentang episode kali ini, bahwa ternyata sangat banyak PR di masyarakat, kawan-kawan sekalian. Kewajiban kita itu sangat banyak dan lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Saat ini umat ini, bangsa ini, umat Islam dan masyarakat membutuhkan orang-orang yang mau terjun untuk terlibat di masyarakat, untuk mau terjun hidup untuk orang lain. Dan kalau misal terlalu banyak yang hidup untuk dirinya sendiri, repot banget ini. Sedekah produktif membuktikan hal itu. Mas Rahmat dan kawan-kawan di Bandung membuktikan hal itu. Saya Rendy Saputra mengajak para pemirsa MBKR juga yang nanti bisa mendukung program sedekah produktif untuk terlibat di jejaring sedekah produktif di kontak yang tadi sudah tersedia. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat, menyentuh perasaan Anda, dan semoga tayangan ini bisa memberikan Anda inspirasi dan untuk kemudiannya mungkin bisa menerapkan di lapangan atau setidak-tidaknya bergabung. 1000 sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.